Kemacetan menjadi identitas kota Jakarta. Namun, apakah benar penyebab utamanya terlalu banyak kendaraan bermotor di jalanan ibu kota? Lalu apakah ada solusi untuk mengatasinya? Berikut ini Indep, Redaksi Pagi. Macet dan bisa tua di jalan. Mungkin kalimat inilah terekam di benak siapapun jika mengomentari kemacetan kendaraan di kota bernama Jakarta. Didasari masyarakat Jakarta semakin jengah dengan kemacetan kronis yang menempatkan Jakarta sebagai salah satu kota termacet di dunia. Bahkan konon warga kehilangan puluhan jam per tahun hanya di jalan. Keluhannya ya terutama sekarang ya lagi banyak hujan ya, sering hujan ya, jalan bolong. Tuh banyak banget jalan bolong asli. Iya, udah itu kan ya penanganannya agak lama gitu loh. Dirapiinnya, ditambalnya itu lama. Aduh, banyak banget sekarang orang-orang tuh punya kendaraan, apalagi udah banyak mobil listrik kan. Jadi kayaknya orang-orang banyak udah lebih irit daripada naik kendaraan umum yang sumpah kereta gitu. Jadi mereka lebih banyak bawa kendaraan masing-masing gitu. Jadi semakin banyak Jakarta yang punya kendaraan, ya ini jalannya juga semakin banyak. Mungkin ini kali ya banyaknya mobil-mobil gitu, kendaraan umumnya nggak dipakai, jadi masih pakai kendaraan pribadi gitu. Ada beberapa hal ya, memang ada jam masuk kerja dan pulang kerja. Di samping itu juga ada pekerjaan-pekerjaan umum yang mengganggu fasilitas jalan. Jika dilihat lebih jauh, rata-rata 997.000 kendaraan bermotor masuk dan keluar Jakarta setiap hari dari wilayah satelit. Bogor menyumbang sekitar 270.000 kendaraan per hari, Bekasi 250.000 kendaraan per hari, Depok 220.000 kendaraan per hari, dan Tangerang 200.000 kendaraan per hari. Panjang total jalan di Jakarta hanya sekitar 6.485 km dengan kapasitas maksimal ruas arteri utama sekitar 2.000 hingga 2.400 kendaraan per jam per lajur. Titik macet paling parah terjadi di TB Simatupang, Gatot Subroto, dan Sudirman Tamrin dengan puncak waktu kemacetan pada pukul 6 sore hingga 7 malam, khususnya pada hari Jumat. Selama ini kita beranggapan bahwa penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah tingginya volume kendaraan dibandingkan ruas jalan yang tersedia. Tapi ternyata tingginya volume kendaraan bukanlah merupakan sebab, tapi merupakan akibat. Ya, tingginya volume kendaraan baik yang terdaftar sebagai kendaraan domisili maupun yang keluar masuk Jakarta merupakan akibat jarak tempuh mobilitas penduduk dan pekerja yang masih terlalu jauh. Jakarta tidak bisa dilihat hanya sebagai kota administratif. Dengan aglomerasi Jabodetabek yang kini menjadi kawasan perkotaan terbesar di dunia, Jakarta dihuni lebih dari 40 juta jiwa. Artinya, mobilitas harian Jakarta menjadi keriuhan yang luar biasa. Apalagi setiap hari lebih dari 3 hingga 4 juta pekerja komuter masuk dan keluar dari wilayah satelit Jakarta. Pola ini menghasilkan waktu tempuh panjang, biaya ekonomi yang tinggi, konsumsi energi berlebihan, dan emisi karbon yang besar. Mobilitas harian ini menjadi wajah nyata dari kemacetan ibu kota. Solusi terbaik yang bisa diterapkan tentu saja bukan sekedar menambah transportasi umum atau mengurangi kendaraan pribadi. Yang lebih mendesak adalah bagaimana bisa memangkas jarak perjalanan. Sebisa mungkin dekatkanlah housing, apalagi kalau dia modelnya affordable housing atau yang rumah yang terjangkau, itu sebisa mungkin dekatkanlah dengan angkutan umum. Supaya apa? Supaya orang nggak usah lagi ada spending untuk bayar cicilan motor atau cicilan mobil. Jadi ya udah sehari-hari kalau nggak dia jalan kaki atau naik angkutan umum, atau kalau perlu dia bahkan naik sepeda. Jadi penyebab utamanya bukan hanya soal jumlah kendaraan, melainkan tata ruang kota. Affordable housing atau ruang tinggal yang murah dekat dengan transportasi publik diperhitungkan bisa memangkas kebutuhan kendaraan pribadi. Jakarta memang magnet utama aktivitas ekonomi.
Tapi solusi kemacetan harus dimulai dari dalam kota. Membangun hunian terjangkau, terintegrasi dengan transportasi publik, dan mendekatkan aktivitas warga ke pusat-pusat kerja. Tim Liputan, CNN Indonesia.